Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Lisdina Liastuti, spesialis jantung udara konsultan Mars, Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang terhormat Ketua ILUNI FKUI Profesor Dr. Budi Sampurna, yang terhormat perwakilan MKKI yang juga Ketua Senat Akademik Fakultas FKUI Profesor Menaldi Rasmin, yang terhormat para wakil dekan, Prof. Ovi, Dr. Anis, para manajer, para ketua departemen, para ketua program studi, dan juga para guru besar yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan saya juga melihat di sini terima kasih kehadiran Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Astuti, dan juga Dr. Kahar, ya, yang kita ketahui beliau adalah orang tua kita yang selalu mensupport mahasiswa, baik mahasiswa S1 maupun mahasiswa SP1 untuk mendapatkan beasiswa dari beliau. Dan dari Dewan Guru Besar FKUI, saya melihat di sini ada Profesor Yeni, Sekretaris DGB, kemudian juga saya lihat beberapa profesor dan juga Ketua UPMA, Dr. Nani Cahyani, terima kasih. Dan tentu yang paling berbahagia, para lulusan profesi dokter, spesialis, subspesialis, magister, dan juga pendidikan doktor. Baik pendidikan doktor biomedik, gizi, dan juga pendidikan doktor kedokteran. Terus terang saja seperti disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, ini merupakan masa-masa yang boleh dibilang masa-masa sulit di satu sisi, tapi saya melihat banyak hal yang akhirnya kita belajar hidup dan kehidupan ini. Dan kita juga tidak pernah bermimpi bahwa ternyata wisuda ini dilakukan secara virtual, seperti yang kita rasakan saat ini. Tentu keceriaan pasti tidak seperti ketika para wisudawan berada di tengah-tengah kita semua, ya, di aula ini, ya. Pasti suasananya pasti berbeda. Paling tidak ada makan-makannya, ya hari ini Pak Dekan puasa jadinya. Dan juga pada kesempatan ini juga saya mesti melihat sebenarnya ada hal yang akhirnya ada yang disisihkan, dana yang dikeluarkan. Saya ambil contoh misalnya, kalau teman-teman, saya lihat sebahagian ini para ibu-ibu ini ya, para mbak-mbak ya, itu nampaknya menggunakan kosmetiknya tipis-tipis. Ya artinya apa? Bahwa sebenarnya tidak terlalu banyak biaya yang dikeluarkan. Ya jadi biasanya di wisuda sepatu baru, jas baru, semuanya serba baru. Itu di wisuda di UI. Kemudian acara pun dibuat lagi di aula UI, FKUI sama. Dana juga dikeluarkan cukup besar. Apalagi kalau di spesialis, saya ambil contoh aja spesialis penyakit dalam. Nanti di penyakit dalam dibuat lagi acara. Jadi artinya apa? Sebenarnya ada dana-dana yang disisihkan, yang artinya bisa disisihkan, dan saya lihat di sini Prof. Budi dengan senang hati bersedia untuk menampung dana-dana yang tadinya buat lipstik, dana-dana yang buat sepatu baru, dana-dana yang buat beli jas, dan yang lain-lain itu bisa disisihkan untuk ILUNI FKUI. Karena ILUNI FKUI saat ini termasuk penyokong berbagai upaya ya mensupport peserta didik kita ya terutama PPDS itu khususnya untuk APD ya, kemudian juga sebagian untuk pemeriksaan swab ya begitu. Ini Pak Dekan kami juga belum kerja atau udah dimintain macam-macam lagi. Tapi paling tidak yang saya bilang tadi menyisihkan yang tadinya harus beli lipstik ya sekarang disumbangkan untuk ILUNI FKUI. Saya mesti menyampaikan sedikit bagaimana, karena tadi wejangan sudah terlalu banyak, saya ingin cerita tentang FKUI saja. Bagaimana FKUI dari awal ketika pandemi ini
sudah muncul di Wuhan, kita cukup reaktif dalam tanda petik. Apa yang kita lakukan di akhir Januari ketika begitu banyak hoax yang terjadi, yang dianggap bahwa penyakit ini tidak akan datang ke Indonesia, yang penyakit ini tidak akan pernah datang ke negara tropis, yang tidak akan pernah datang ke tempat di mana orang makan herbal cukup tinggi. Tapi kami FKUI sudah melakukan webinar, saya ingat sekali di akhir Januari waktu itu, dengan menghadirkan Dr. Erlina yang sekarang ini wajahnya setiap hari kita lihat di media TV ya, karena kepakaran beliau memang di bidang infeksi paru. Kemudian juga kita hadirkan Dr. Vera, ahli virus, ya, yang juga sekarang ini sedang mengembangkan vaksin. Saya ingin kasih note sedikit bahwa vaksin FKUI sekarang ini sudah di animal study. Jadi tahapannya ini sudah lebih maju gitu ya. Artinya sudah ada tahapan maju seperti itu. Jadi di akhir Januari ketika orang masih bermimpi apakah virus ini sampai ke Indonesia, FKUI sudah melakukan webinar. Berlanjut terus ya, seperti tadi Pak Rektor juga menyampaikan bagaimana peran UI, ya tentu yang disebutkan sebagian besar adalah peran dari Fakultas Kedokteran, ya semua kita lakukan. Artinya dari sudut hulu misalnya, ya tadi disebutkan ada N-Corona untuk mendeteksi aplikasi yang diciptakan oleh mahasiswa FKUI. Kemudian kita bicara lagi untuk prevention misalnya dengan teknik bioinformatika ditemukanlah herbal yang kira-kira cocok untuk mencegah walaupun ini perlu dibuktikan dengan uji klinik yang sedang dilakukan, yaitu salah satunya adalah jambu biji misalnya. Kemudian apalagi yang dikerjakan oleh FKUI bekerja sama dengan FTUI ya, membuat ventilator COVID-19 yang sekarang ini juga sebagian produksi tersebut juga sudah digunakan oleh pasien-pasien di rumah sakit yang kebetulan mendapat hibah dari ventilator tersebut. Kemudian juga tadi disebutkan FKUI bersama FTUI juga menghasilkan flock swab untuk menampung sediaan ya dari nasofaring, orofaring yang akan digunakan untuk PCR. Itu sebelumnya impor, kemudian FKUI dengan FTUI membuat itu. Belum lagi juga kerjasama antara FKUI dengan Fasilkom misalnya, menyiapkan beberapa aplikasi. Kemudian tadi Bu Dirut juga menyebutkan bahwa kita juga sedang melakukan riset di bidang artificial intelligence ya, dengan untuk ronsen dan juga untuk CT scan. Bicara soal di hilir, saat ini juga dilakukan uji klinik baik itu stem cell maupun plasma konvalesen dan juga FKUI di mana Prof. Menaldi menjadi salah satu PI-nya untuk Solidity Trial ya, yang melibatkan berbagai macam negara ya, banyak negara, puluhan negara di seluruh dunia ini untuk mencari apa sih obat virus yang ada. Baiklah, ini hal-hal yang artinya kebanggaan ini harusnya juga menjadi kebanggaan teman-teman semua, para lulusan baru, dan ini harus menjadi bukti. Dimanapun ada lulusan FKUI, pasti akan dihasilkan riset, pasti akan dihasilkan inovasi, dan riset inovasi itu akan juga sampai kepada masyarakat. Ini yang harusnya memotivasi teman-teman semua. Tadi Prof. Menaldi juga sudah menyinggung bahwa betul FKUI kepada teman-teman ini tadi misalnya dokter, ya profesi dokter lulus, silakan dengan tangan yang lebar kami menerima Anda untuk kembali menjadi seorang spesialis. Begitupun yang spesialis ketika Anda mau kembali ke FKUI, kami pun siap menampung Anda untuk menjadi subspesialis. Begitupun ketika Anda menjadi seorang magister, Anda ingin kembali lagi melanjutkan pendidikan S3, kami juga siap untuk menerima Anda. Ketika Anda menjadi sudah seorang doktor, kami siap untuk bekerja sama melakukan berbagai riset di gedung IMERI ini. Jadi artinya ini hal-hal yang harus menjadi perhatian semua, bahwa FKUI dengan senang hati menerima lulusannya kembali ketika ingin melanjutkan pendidikan atau ketika ingin melakukan riset atau tadi minimal ingin foto-foto di depan FKUI.
Ya, tapi mungkin dengan kondisi seperti ini, Pak Dekan tidak bisa mendampingin teman-teman semua. Cukup nanti mungkin di crop saja foto saya bisa disandingkan dengan foto Anda semua. Itu juga mungkin sudah bisa menjadi kebahagiaan tersendiri. Dan pada kesempatan ini tetap saya mesti mengingatkan kepada teman-teman semua, ini terutama untuk teman-teman lulusan dokter, spesialis dan subspesialis, kita memang kelompok masyarakat yang paling beresiko terhadap COVID-19 ini. Kenapa? Ya karena Anda berhadapan dengan pasien-pasien nantinya. Oleh karena itu saya titip bahwa kesehatan buat kita menjadi hal yang penting. Ya 3 hal tadi ya. Pertama tentu silakan apapun berbagai macam alternatif suplemen ya silakan kalau ingin dicoba. Ya saya misalnya yang diteliti oleh Fakultas Kedokteran, Departemen Kimia, kemudian Fakultas Farmasi dan juga Pusat Biofarmaka IPB, bioinformatika memang, yaitu salah satunya jambu biji, begitu ya. Dan sekarang ini jambu biji ini sedang diriset uji kliniknya di Dr. Diah dan teman-teman di RSUI dan juga beberapa rumah sakit, dan kemudian dari komponennya sendiri juga sedang diteliti di IPB misalnya. Yang kedua adalah yang harus diperhatikan yaitu tidur. Ya, saya rasa ini penting sekali, tidur yang pulas tentunya. 6 jam saja sehari. Itu menjadi hal yang penting. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian stres. Ya, walaupun bagaimana memang pastilah tuntutan begitu banyak, Anda baru lulus, ya tentu berbagai macam pilihan, tapi sabarlah. Ya sabar, sekali lagi sabar. Mudah-mudahan vaksin segera ditemukan, obat segera ditemukan, dan kita bisa kembali dalam kehidupan yang normal. Baiklah para wisudawan semua, ini hal-hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita selalu sehat, ya, kita selalu tetap semangat menghadapi ini. Dan satu hal lagi saya titip, salah satu hal di mana, mohon maaf ini kita mesti sebutkan bahwa memang jumlah kasus kita ini masih terus meningkat adalah karena begitu banyaknya beredar mengenai hoax di tengah masyarakat kita. Oleh karena ini pada kesempatan ini ayo kita sama-sama bagaimana kita bisa memberantas hoax yang beredar di tengah masyarakat ini. Kita sampaikan hal-hal yang benar mengenai infeksi COVID-19 ini agar masyarakat tidak jadi korban karena hoax yang beredar tersebut. Sekali lagi tentu sangat meresahkan hoax tersebut. Oleh karena itu teman-teman semua dalam posisi seperti ini menjadi hal yang penting untuk mengingatkan masyarakat mengenai berita-berita hoax tersebut. Baiklah teman-teman semua para wisudawan, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada juga orang tua, pasangan, bisa juga calon pasangan, ya, atau mungkin calon mertua dan siapapun lah yang berbahagia atas kelulusan Anda, saya ucapkan terima kasih. Dan juga sekali lagi untuk mahasiswa baru, ya tadi disebutkan kita punya mahasiswa baru untuk program spesialis, subspesialis, magister dan doktor. Dan mohon maaf ini salah satunya adalah Bu Dirut. Terima kasih Bu Dirut mau bergabung untuk menjadi peserta didik S3 kedokteran FKUI ya di tengah kesibukan beliau ya. Ini menjadi inspirasi buat kita semua ya, buat kita semua bahwa memang sebenarnya bicara soal belajar itu tidak akan ada habisnya untuk seorang dokter atau teman-teman yang memang sudah hidup di dalam jalur pendidikan kesehatan maupun pendidikan kedokteran ini. Baiklah, itu hal-hal yang penting yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mohon maaf tadi para pembicara sebelumnya tidak menyampaikan pantun. Ini kalau saya tidak menyampaikan pantun pasti akan ditanya ada apa dengan Pak Dekan kok nggak ada pantunnya. Oleh karena itu saya akan menyampaikan pantun ini. Jadi yang pertama tadi ya sehubungan dengan COVID ini saya ingin menyampaikan bahwa virus bukan sembarang virus. Virus menyebar ke seantero dunia. Jika daya tahan tubuh kita bagus, virus segan hinggap di tubuh kita. Yang pertama,